kami dari KKN Desa Mbleber, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2021. Izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama dari koordinator. Perkenalkan, nama saya Rahmat Septian Ari Hidayat dari Program Studi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Erna Alvinita dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Nurina Fairuz Solihah dari Program Studi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Laila dari Program Studi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Yosi Wahyu Prasetyo dari Program Studi Teknik Sipil. Sekian perkenalan dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Budik Damber? Budik Damber merupakan singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Tidak hanya ikan saja, tetapi juga bisa membudidayakan sayuran sekaligus. Dengan melakukan Budik Damber ini, kita dapat meningkatkan perekonomian serta ketahanan pangan. Bukan hanya itu saja, kita juga mendapatkan banyak keuntungan dari Budik Damber ini. 7 kelebihan Budik Damber. Yang pertama, dapat dilakukan di lahan sempit. Yang kedua, tidak memerlukan banyak air. Yang ketiga, mudah dipindahkan. Kemudian yang keempat, relatif murah dan mudah. Yang kelima, sumber protein yang tinggi dari ikan dan sayuran. Kemudian yang keenam, tanpa listrik untuk pergantian air. Dan kemudian terakhir, limbah partikel tersuspensi pakan untuk pupuk dan tanaman. Jenis ikan apa saja yang cocok untuk Budik Damber? Jenis ikan yang cocok dibudidaya di dalam ember adalah jenis ikan yang dapat bertahan hidup dengan kadar oksigen yang rendah. Contohnya, ikan gabus, ikan patin, ikan lele, ikan gurame, dan ikan betok. Jenis sayuran yang cocok untuk Budik Damber. Semua jenis sayuran dapat dibudidaya dengan cara Budik Damber, tergantung pada jenis media yang dipakai. Misalnya, sawi, pakcoy, kangkung, genjer, selada, dan bayam. Baik sobat, perlengkapan yang harus disiapkan. Yang pertama ini keran air. Yang kedua tang. Lalu kaleng susu bekas. Selanjutnya ada obeng nanti untuk membolongi lubang pengairan. Ada kayu, pisau, kawat, dan paku. Nah, langkah selanjutnya itu sobat, kita membuat garis dulu ya, menggunakan kaleng susu tadi. Jadi kaleng susu ini pertama-tama akan kita garis sebagai tempat nanti lubang itu untuk cupnya. Seperti ini sobat, garis. Step yang kedua, kita siapkan ini bekas susu, kawat, paku, dan tang. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah bolongi ini dulu satu lubang seperti ini, bolongi menggunakan paku ini. Gunanya paku ini untuk membolongi ini sama seperti ini, dan selanjutnya ini kita talikan seperti ini, kita masukkan seperti ini sobat. Seperti ini. Oke sobat, selesai. Jadi tujuannya ini adalah untuk kita panaskan. Jadi kalau sobat mau menambahkan arang lebih bagus, di sini saya tambahkan arang agar pas kita bakar nanti suhunya tetap stabil. Nah.
digunakan untuk memotong bagian tengah ini ya. Jadi fungsi ruang tengah ini untuk sirkulasi udara, lalu sinar cahaya matahari, dan mempermudah kita untuk memberi makan ikan. Dan yang terakhir itu proses pembuatan lubang untuk air pembuangannya, pembuangan air ikan. Caranya sama, kita buat garis lingkar tadi, lalu menggunakan pisau yang sudah dipanaskan kita potong perlahan. Lubangnya ini jangan terlalu besar ya, karena biasanya disinilah yang sering terjadi kebocoran. Selanjutnya kita pasang kerannya sobat sampai benar-benar rapat. Terakhir kunci bagian dalamnya ya, agar tidak terjadi kebocoran dari dalam juga. Nah, inilah hasil akhir proses pembuatan yang tadi sobat. Setelah ember direndam selama 3 hari, tuangkan cairan EM4 sebanyak 4 tutup botol. Kemudian aduk dan diamkan selama 2 hari. Setelah ember diberi EM4 selama 2 hari, kemudian masukkan benih lele. Tips pemeliharaan budik damber. Yang pertama, ember ditempatkan di tempat yang disinari matahari secara maksimal. Sinar matahari juga memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan oleh mikroorganisme yang ada di dalam kolam untuk menyehatkan air dalam ember dan membantu mencerna makanannya. Yang kedua, bila ada kutu atau hama di daun kangkung, segera buang daun atau batang karena kangkung akan keriting dan mati. Hama yang sering menyerang tanaman kangkung yaitu ulat gerayak, kutu daun, dan ulat keket, sedangkan penyakit menyerang tanaman kangkung yaitu kerat putih dan bercak daun. Yang ketiga, memisahkan lele jika terdapat lele yang terkena jamur karena bisa menular pada lele yang lain. Ikan lele dipisahkan pada wadah atau tempat yang berbeda dengan diberikan air yang sama dari kolam tempat tinggalnya. Hal ini dilakukan agar ikan tidak stres dan mencegah infeksi kecuali jika penyebab jamur terjadi karena air yang kotor. Yang keempat, melakukan sortir ikan lele kecil, sedang, dan bongsor karena lele akan mengalami pertumbuhan dalam waktu sepekan. Sortir dilakukan untuk memisahkan ikan yang berukuran lebih besar karena akan memakan ikan lele dengan ukuran yang lebih kecil, sebab ikan lele termasuk jenis ikan yang bersifat kanik. Yang kelima, mengganti air dalam ember secara berkala. Air yang sudah berubah menjadi hijau dan berbau harus diganti. Tujuan pergantian air ini dilakukan untuk menyeimbangkan bakteri yang ada pada kolam guna mencegah terjadinya infeksi pada ikan. Yang keenam, memberikan pakan ikan lele sesuai ukuran ikannya. Pemberian pakan sekenyangnya bisa 2-3 kali dengan waktu yang tetap. Untuk panjang lele 5-7 cm menggunakan jenis pakan PF 800. Untuk panjang lele 10 cm menggunakan jenis pakan PF 1000. Sedangkan untuk lele yang lebih besar dari 12 cm menggunakan jenis pakan
781,2, kemudian 781,1 atau 780,1. Yang ketujuh, mengamati nafsu makan ikan setiap harinya. Jika nafsu makan ikan lele menurun, bisa disebabkan oleh kualitas air dalam ember buruk, yang terutama timbul bau busuk yang menyengat dan diperlukan pergantian air. Tips mengganti air. Pergantian air dilakukan saat kondisi 1. Nafsu makan ikan menurun. Yang kedua, air sudah berbau busuk. Kemudian yang ketiga, ikan menggantung, kepala di atas dan ekor di bawah. Pergantian air dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, ganti air. Penyedotan kotoran di dasar ember dengan selang. Dilakukan 10-14 hari sekali. Kemudian yang kedua, penyedotan 5-8 liter, bisa atau lebih keseluruhan bila perlu. Kemudian yang ketiga, mengganti dengan air yang bersih. Yang keempat, menambahkan air setinggi leher ember untuk kangkung yang membesar karena kangkung membutuhkan air yang banyak. Cara panen ikan lele. Pemanenan pada ikan lele ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, bila benih bagus dan pakan juga bagus. Perlu diketahui, tingkat ketahanan hidup dari ikan lele di dalam ember ini sekitar 4-100%. Cara panen kangkung. Pemanenan pada tanaman kangkung pertama dapat dilakukan 14-21 hari sejak melakukan penanaman kangkung tersebut. Yang pertama, kangkung yang sudah siap untuk dipanen, kemudian potong kangkung dan sisakan bagian bawah tunas untuk pertumbuhan kembali. Panen selanjutnya pada umumnya berjarak 10-14 hari sekali dan dapat bertahan kurang lebih selama 4 bulan. Dengan begitu, dalam jarak waktu 4 bulan hasil pemanenan tanaman kangkung ini bisa 8-9 kali panen. Informasi terkait budik damber. Untuk mencari informasi lebih banyak lagi, pembuat budik damber membagikan banyak tutorial teknik dalam mengelola budik damber ini dalam berbagai akun media sosial. Untuk Instagram, julinursandi_budik damber. Untuk Facebook, Budik Damberis Indonesia. Untuk YouTube, Juli Nur Sandi dan Friends.